Halo semuanya, kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini masih pembahasan kimia unsur, tapi kali ini kita akan bahas khusus untuk periode keempat. Oke, sebelum-sebelumnya kita ada yang gabungin, terus ada yang per bab juga. Oke, tapi sebelumnya saya minta tolong teman-teman semuanya untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa nanti di-share buat teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut aja nih. Unsur transisi periode keempat berdasarkan konfigurasi elektronnya itu menempati blok yang mana. Oke, kalau kita buat gambaran ya untuk tabel periodik itu kan gini, ini golongan 1, golongan 2, ini kan ke bawah, nah ini di transisi, terus naik lagi, ini 3 sampai 8 ya kan, ini 3 sampai 8A, ini 1, ini 2, ini adalah golongan B. Jadi di sini ada 2 kan di sini. Oke, di sini ada 2 lantanida sama aktinidanya. Oke, nih ya. Teman-teman perlu ingat kalau di golongan 1 dan golongan 2 ini merupakan bloknya blok S. Kenapa? Karena konfigurasi elektronnya itu terakhirnya di blok S. Kayak gitu. Sedangkan kalau dia B, ini dia disebut dengan blok D. Oke, kenapa? Karena konfigurasi elektronnya itu berada maksudnya terakhirnya itu adalah D. Sedangkan kalau yang ini 3 sama 8 ini adalah blok B. Nah, sedangkan yang bawah ini, yang duanya ini adalah blok F. Kayak gitu. Bisa ya? Jadi, kalau ditanya golongan transisi periode keempat kan letaknya di sini ya. Oke, berarti dia merupakan blok D. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Unsur periode keempat yang memiliki elektron valensi hanya 1. Oke, teman-teman perlu ingat unsur transisi periode keempat itu ciri khasnya adalah, atau ya bukan periode keempat aja, golongan B itu ciri khasnya dia memiliki yang namanya elektron valensi atau biloxnya itu lebih dari 1. Itu ciri khasnya. Oke, di sini yang mana dari periode keempat yang biloxnya cuma ada 1 gitu, jadi dia nggak punya banyak, cuma 1 doang. Oke, jawabnya adalah yang ini. Oke, jadi zinc itu di biloxnya cuma 1, yaitu plus 2. Sedangkan kalau SC scandium dia cuma biloxnya 1, yaitu 13. Ingat ya, semua golongan transisi atau golongan B itu adalah logam. Oke, makanya ini plus karena dia melepaskan elektron. Kayak gitu. Oke, saya. Next lagi, ini teman-teman harus ingat. Jadi yang memiliki elektron valensinya cuma 1 adalah zinc sama scandium. Yang lainnya dia memiliki lebih dari 1. Oke, diketahui beberapa sifat berikut. Di antara pernyataan berikut yang merupakan sifat unsur transisi. Oke, berarti ini kita cek ya. Dia ikatan logam, benar, karena dia semuanya ingat seperti yang tadi ya, semua golongan transisi itu dia adalah logam. Oke, kalau dia logam, titik didenya itu tinggi. Oke, ini salah, ini seharusnya tinggi. Oke, mempunyai beberapa bilangan oksidasi, ini benar, beberapa senyawanya berwarna benar. Jadi golongan transisi itu dia memiliki sifat khas, yaitu ini yang pertama ya, dia itu memiliki beberapa bilangan oksidasi, jadi biloxnya itu lebih dari 1, terus senyawanya kalau dia bereaksi membentuk senyawa, itu nanti senyawanya berwarna, sedangkan yang ketiga adalah dia membentuk senyawa kompleks. Oke, jadi ini adalah ciri khas dari unsur transisi golongan keempat, maksudnya transisi periode keempat. Oke, berarti jawabnya yang benar adalah 1, 2, 4, 5. Mana dia? Jadi ini jawabnya adalah yang D. Kayak gitu. Oke, next lagi. Berdasarkan konfigurasi elektron, zinc katanya dianggap bukan logam transisi. Padahal dia letaknya di transisi atau di golongan B. Kenapa? Nah, ini dia. Ingat tadi ciri khasnya ya. Kenapa dia bukan termasuk? Kenapa dia dianggap bukan termasuk logam transisi? Alasannya ini. Dia bisa membentuk ion kompleks, bisa.
terisi ini benar, tapi bukan ini alasannya. Bersifat ampoter juga bukan, dia bukan bersifat ampoter. Tidak bersifat logam, ini bukan, karena dia logam. Ini dia alasannya. Dia itu senyawanya tidak berwarna. Oke, jadi kan tadi kan pada umumnya itu kalau unsur transisi kalau dia bentuk senyawa itu dia berwarna, tetapi zinc tidak. Kayak gitu. Oke, makanya banyak orang yang menganggap bahwa zinc itu bukan logam. Maksudnya bukan logam transisi. Kayak gitu. Oke, next lagi. Pada umumnya, unsur transisi itu bersifat paramagnetik. Oke, teman-teman ingat nih. Jadi, paramagnetik ini adalah sifat magnet ya. Jadi, sifat magnet itu ada 3, dapat dibedakan menjadi 3. Oke, yang pertama adalah yang namanya ferromagnetik. Yang kedua ada yang namanya paramagnetik. Terus yang ketiga ada namanya diamagnetik. Oke, kalau dia ferromagnetik ini berarti sifat dari unsurnya ya. Jadi kalau misalnya unsur yang bersifat ferromagnetik, kalau didekatkan ke magnet, dia itu akan tertarik kuat. Gitu, jadi kayak tertarik gitu. Sedangkan kalau dia paramagnetik, ini dia tertariknya lemah. Oke, sedangkan kalau dia magnetik, ini dia menolak. Gitu. Oke ya, jadi ada 3 sifat magnetnya, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Dan teman-teman ini harus tahu, ini bisa kita lihat dari konfigurasi elektronnya, yaitu lihat pada orbital D-nya. Jadi gini, jadi sifat magnet, dan dia berwarna, unsurnya berwarna, ini kita bisa lihat yaitu dari orbital D-nya. Oke, ada 2 nih. Kalau orbital D-nya penuh, berarti dia sifat magnetnya itu adalah diamagnetik. Oke, dan ini dia kalau dilihat dari warnanya, dia tidak berwarna. Karena dia penuh. Oke, gitu. Sedangkan kalau dia tidak penuh, atau tidak penuh, atau ada aja satu yang tidak berpasangan, ini dia bisa sifatnya adalah paramagnetik atau ferromagnetik, tergantung berapa yang tidak berisi. Maksudnya berapa elektron yang tidak berpasangan. Terus juga dari segi warnanya juga bisa dilihat. Maksudnya gini, orbital D itu kan kotaknya 5. Ini. Ya kan, maksimumnya kan 10 ya. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau posisinya seperti ini, banyak elektron yang tidak berpasangan, ini dia bisa bersifat ferromagnetik, ya kan? Tetapi kalau dia bentuknya ini terisi semua, ini yang diamagnetik, ini yang penuh. Jadi dia tidak berwarna dan dia bersifat diamagnetik. Tetapi jika ada salah satu aja ini yang tidak berikatan atau dia sendiri tidak berpasangan, misalnya nih gini, ini kan ada 5 nih. Ya kan, berarti ini seperti ini. Oke, jika ada 2 yang tidak berpasangan, ini dia udah memiliki sifat magnet, yaitu paramagnetik, dan dia berwarna. Tapi kalau dalam keadaan penuh seperti ini, dia sifat magnetnya itu adalah diamagnetik dan tidak berwarna. Oke, ini bukan tidak penuh ya, tidak berwarna begitu. Oke, bisa ya. Next lagi. Unsur transisi periode 4 mempunyai bilangan oksidasi. Nih, memiliki beberapa bilangan oksidasi. Hal ini disebabkan karena apa? Subkulit D-nya terisi penuh? Tidak, enggak semuanya terisi penuh. Yang terisi penuh subkulit D-nya itu adalah zinc. Jadi kalau zinc itu dia terakhirnya S2 D10. Kalau yang lainnya itu enggak penuh. Terus elektron yang dapat dilepaskan pada pembentukan ion positif, ini dia jawabannya benar. Oke, ini salah, ini bukan, ini juga bukan. Jadi gini, contohnya ya. Contohnya aja besi ya, kita ambil contohnya. Besi kan dia 26 ya. Kalau kita buat konfigurasinya,
3S2, 3P6, 4S2, ini 10, 20, nah ini dia, 3 dan 6, kan keluarnya kan S sama D. Kalau dia membentuk ionnya Fe2+, oke, yang terlepas itu adalah yang ini, yang paling terluar. Nanti kalau dia lepas, berarti nanti konfigurasinya seperti ini. 3S2, 3P6, 3D6. Itu kalau dia 12. Tetapi kalau dia Fe3+, oke, ini kan makanya nih elektronnya itu terlepas dari 3D dan 4S. Jadi kalau dia 3 yang terlepasnya, berarti 2 dari orbital, 2 dari subunit S, 1 dari subunit D. Jadi nanti kalau Fe3+ jadinya gini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ini udah lepas 2, dari sini 1. 3D5. Nah, kayak gini. Jadi, oleh sebab ini, orbital yang ini, atau subunit S sama D, itu yang mengakibatkan dia biloxnya bisa banyak. Oke, bisa ya? Next lagi. Reaksi yang berlangsung dalam tanur tinggi untuk memisahkan biji dari besi dari bijinya. Oke. Ini prosesnya itu dia panjang ya, tetapi yang diminta di sini adalah prosesnya itu dalam tanur tingginya, yang hasil terakhirnya itu yang mana? Ini tahap-tahapannya, itu yang benar adalah yang E ini. Jadi dia dari ini, dari Fe2O3-nya, oke, dari FeO2O3-nya direaksikan dengan CO, karbon monoksidanya. Jadi ini hematid. Ini hematid ya. Oke, jadi hematitnya itu direaksikan dengan karbon monoksida, makanya dia menghasilkan besi dan CO2. Ini prosesnya panjang ya, jadi nggak langsung seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ini soal terakhir. Senyawa seng dari unsur transisi tidak berwarna. Kenapa? Oke, seperti tadi yang udah dijelasin, zinc itu dia nomor atomnya 30. Kalau kita buat konfigurasinya ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini 10, 20, 3D10. Penuh kan? Jadi dia orbital D-nya, oke, dia terisi penuh. Karena ini ada 10. Nah, ini. Oke, jadi kenapa seng itu tidak berwarna? Karena orbital D-nya terisi penuh. Dan ini seng ini dia bersifat diamagnetik ya. Oke, dia bersifat diamagnetik karena tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Oke, berarti jawabnya yang mana? Orbital D telah terisi penuh. Oke, jawabnya adalah yang ini. Oke, jadi ingat aja kalau golongan transisi itu dia udah ada orbital D-nya yang udah terisi. Jadi itu yang mempengaruhi dia itu senyawanya berwarna atau tidak, dan juga sifat magnetnya. Dia bersifat apa? Magnetnya ferromagnetik atau diamagnetik kayak gitu. Dan juga dia memiliki biloxnya lebih dari 1 kayak gitu. Oke, demikian dulu penjelasan kita untuk periode keempat ini. Semoga teman-teman bisa terbantu, nanti ujiannya bisa jawab semuanya dengan baik dan dapat nilai yang terbaik ya. Dan jangan lupa please subscribe dan share. Terima kasih.